Banten. Banten adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun dipisahkan sejak tahun 2000, dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Pusat pemerintahannya berada di Kota Serang. Wilayah Laut Banten merupakan salah satu jalur laut potensial. Selat Sunda merupakan salah satu jalur lalu lintas laut yang strategis karena dapat dilalui kapal besar internasional. Terdapat banyak tradisi dan budaya di Banten. Salah satunya adat istiadat dalam pernikahan. Budaya Indonesia terlihat dari prosesi atau adat pernikahan yang berbeda-beda. Misalnya Banten, provinsi dekat dengan Jakarta dan Jawa Barat ini memiliki nuansa budaya tersendiri dalam melangsungkan pernikahan. Berikut adalah adat istiadat dalam pernikahan orang-orang Banten yang harus kamu ketahui. Rombongan menyambangi ke kediaman pengantin laki-laki untuk selanjutnya membawa jawadah. Selama mapah jawadah, sepanjang perjalanan sambil bersalawat, kedua pengantin selanjutnya diarak menuju ke rumah pengantin perempuan yang didampingi keluarga kedua belah pihak serta membawa jawadah. Sambil diringi lantunan marhaban, kedua pengantin juga bermaksud diperkenalkan dengan masyarakat sekitar. Setelah tiba di kediaman pengantin perempuan dilanjutkan dengan yalil buka pintu. Di sini pengantin perempuan dibawa masuk ke dalam rumah sedangkan pengantin laki-laki menunggu di depan pintu yang diberi tirai. Pelaksanaan buka pintu dilakukan oleh rombongan faqih, yang lazim disebut yalil. Di dalam yalil tersebut berisi nasihat-nasihat yang diselingi dengan kata-kata menggoda pengantin. Prosesi selanjutnya adalah meroncong, nyembah. Kedua mempelai duduk di pelaminan. Di depannya ada wadah seperti baskom kecil untuk menampung uang. Keluarga dan handai taulan bergantian melemparkan atau memberi uang receh sebagai simbol pemberian bekal untuk memulai hidup baru. Selanjutnya melakukan prosesi ngedu lagi dengan maksud menyatukan kedua pengantin. Yang terakhir merupakan acara arak-arakan atau ngarak pengantin, dengan dimeriahkan oleh tabuhan musik rebana dan lantunan doa-doa dan pujian kehadirat ilahi. Pengantin pun berjalan berkeliling menyalami tamu undangan dan masyarakat sekitar. Dalam adat Banten kebesaran pakai pernikahan untuk kedua pengantin, menggunakan bahan beludru, umumnya berwarna hijau, bisa juga hitam dengan dihiasi motif emas. Hiasan kepala pengantin laki-laki disebut makuta raja sedangkan yang perempuan makuta, dan pengantin laki-laki membawa tombak pendek, bukan keris lazimnya masyarakat Jawa. Walaupun pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun Banten mempunyai bahasa sendiri yaitu pencampuran dari bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Selain itu prosesi adat di Banten tidak bisa lepas dari pengaruh ajaran Islam. Hal ini dikarenakan Banten pernah menjadi kerajaan Islam tertua di Nusantara. Untuk selalu subscribe. Hukum adat perkawinan di Banten. Pernikahan atau perkawinan adat Banten memang terikat erat dengan daerah tetangga seperti adat Sunda atau adat Betawi. Jika disingkat lebih dalam, ada beberapa hukum adat pernikahan di Banten semacam buka pintu atau ngeroncong. Selanjutnya, pesta pernikahan adat di wilayah Banten sangat erat serta berpengaruh pada ajaran Islam, karena secara monumental, Banten pernah menjadi tempat kerajaan Islam paling lama di Nusantara. Maka yang memiliki daerah keturunan daerah Banten ini, marilah membentengi tradisi Banten. Melalui kebiasaan budaya sekitar, dalam pesta perikatan perbauran kelak, dalam rangkaian tahapan demi tahapan proses perikatan dalam perkawinan di Banten diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Ngolotken. Awal mula menyimpulkan untuk menikah. Bisanya kedua mempelai mengutamakan cara untuk bertemu, guna untuk bertujuan saling mengenal satu sama lain. Dalam kebiasaan ini yang terikat akan berpengaruh Islam, tahapan ini tidak dilaksanakan langsung oleh kedua mempelai, tetapi melainkan hanya diwakilkan, seperti orang tua dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tujuan molotken atau nakeni yaitu menyangkut kecocokan antar pasangan. Jika sekiranya sama-sama merasa cocok, barulah akan meneruskan dengan pembicaraan sekitar persiapan hari pernikahan. 2. Buka pintu. Dalam tradisi ini, pengantin atau pihak perempuan akan duduk menghadap pintu keluar. Sementara itu pengantin laki-laki duduk di depan pintu menghadap pintu masuk.
Keduanya dipastikan oleh kain batas yang menjadi syarat sekaligus ciri khas adat kebiasaan buka pintu. Dalam arak-arakan buka pintu kian sakral dengan iringan Yalil, yaitu lantunan lafaz berbahasa Arab. Lafaz Yalil memiliki makna untuk saling menyambut antara pengantin perempuan dan pihak pengantin laki-laki. Sesudah lantunan lafaz Yalil selesai, maka kain batas pun bisa dibuka. Lalu pengantin perempuan mencium tangan pengantin laki-laki. Arak-arakan buka pintu akan dilaksanakan setelah akad nikah. 3. Huap Lingkung. Banten memiliki proses prosesi huap lingkung dalam wasilah upacara adat pernikahan. Kedua mempelai akan duduk di atas alas tikar bersama-sama, terus disuapi nasi punar oleh kami tua adat kebudayaan setempat. Huap lingkung menjadi simbol kasih sayang, berbarengan pemberkatan kepada kedua mempelai. 4. Ngeroncong. Ngeroncong atau betekuk lutut merupakan proses arak-arakan yaitu saweran. Ngeroncong memenuhi kegiatan oleh keluarga serta tamu para undangan untuk kedua mempelai. Para keluarga dan tamu akan melaksanakan kegiatan yaitu menyalami pengantin di pelaminan, lalu memberikan uang receh di wadah yang sudah disiapkan seperti baskom atau nampan. Adat ngeroncong dipercaya untuk simbol pemberian bekal untuk kedua mempelai dalam memulai hidup baru. 5. Ngunjungan. Ngunjungan dalam adat kebiasaan Banten yakni, setelah 3 atau 4 hari resepsi pernikahan pengantin perempuan serta keluarga perempuan diajak pengantin laki-laki untuk mendatangi rumahnya, dan rumah keluarga pihak laki-laki, serta membawakan nasi dalam wadah berisikan lauk pauk. Seperti ayam bekakak, semisal ada paman, bibi maka harus membawa berkat pengantin dalam satu rumah tersebut. Dan bersalaman. Tujuannya yaitu untuk mempererat tali kekeluargaan dari pihak perempuan kepada pihak keluarga laki-laki. Demikian info fakta tentang adat istiadat pernikahan gadis-gadis Banten. Untuk para jomblo, silahkan merapat jika kalian tertarik. Jangan lupa patuhi adat istiadat setempat, jika kalian hendak meminang gadis Banten. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Sobat Ambiarku.